Kadang seperti itu kadang. Dan kita harus siap dengan kondisi itu. Jadi kepintaran kita kadang tidak begitu diperlukan, tetapi kebijaksanaanlah, kearifanlah yang diperlukan di dalam masyarakat. Ustaz juga belajar belum bisa sepenuhnya seperti yang disampaikan tadi. Ustaz sering dan beberapa kali ketika belajar ini di masyarakat ini berdakwah misalkan, karena teorinya tahu, ilmunya tahu, kemudian Ustaz begini, ternyata ditolak sama masyarakat. Kenapa? Benar tapi nggak benar gitu ya. Benar tapi nggak tepat pada posisinya gitu. Berarti bagaimana? Berarti kita memang harus cari cara, ya, dengan hikmah itu, dengan penuh kearifan. Kalau dengan masyarakat itu harus arif, tidak bisa langsung tunjuk kamu salah, aku benar, gitu kan? Kamu salah, kamu bid'ah, kamu dosa, masuk neraka, gitu. Tidak bisa tunjuk langsung kalau di masyarakat. Nah, kalian akan terjun nanti ke masyarakat, akan hadir di masyarakat, walaupun tetap akan di bangku kuliah juga ya, akan kuliah dulu, gitu kan. Tapi setidaknya kan akan bersama nanti di masyarakat dengan kehidupan umum. Maka ya Ustaz nanti akan sedikit memberikan tambahan ilmu saja. Kemarin Ustaz Syihab, Ustaz Abu, ya, Ustaz Zul sudah sampaikan juga, Ustaz Hilmi sudah ya? Ustaz Hilmi juga sudah. Wah, Ustaz Afif, Ustaz Belajarudin juga sudah. Semua Masya Allah, Ustaz Kibar semua sudah menyampaikan semua. Ustaz nanti lebih ke banyak ngobrol aja sih sebenarnya. Ngobrol apa? Nanti kalian bolehlah sharing gitu kan. Apa sih yang nanti perbedaan saya dan antum itu cuma sedikit. Kalau ilmu mungkin banyak antum semua, Ustaz juga, Ustaz Abdul semua. Cuma bedanya Ustaz lebih tua gitu saja, ya kan? Dan Ustaz pernah ngalamin seperti kalian, udah pernah remaja, pernah kelas 3 SMA pernah. Tapi kamu belum pernah usia 40 tahun kan? Belum pernah kan? Itu bedanya. Itu yang akan nggak bisa disalib oleh orang-orang junior dengan senior tuh nggak bisa disalib. Maka Rasulullah ada sabdanya bahwa keberkahan itu bersama dengan orang-orang tua. Orang tua di situ siapa? Ada yang mengatakan orang tua sesungguhnya siapa? Orang tua kita. Keberkahan itu bersama dengan orang-orang tua. Kalau kalian masih bersama orang tua, ya, kalian ada bapak ibu sudah tua nanti, kemudian kalian juga punya saudara, berlomba dalam kebaikan itu apa? Pak, mah, udah sama saya aja, Pak. Tinggalnya sama saya aja. Walaupun adanya bilang, adik-adik, kita punya adik, enggak, sama saya aja. Harus duluan, jangan malah udur-uduran, jangan malah bilang ke adik kita misalkan, kita anak pertama misalkan. Saya anak pertama nih, adik 6 misalkan, 7 bersaudara saya. Tuh bapak ibu udah sepuh, bapak ibu sama kamu aja ya. Misalkan kita begitu, karena kita nggak mau repot, karena kita nggak mau ribet. Kita banyak kerjaan, kita banyak perusahaan, kita banyak yang dipikirkan misalkan. Jangan ada lintas seperti itu, ya. Kalau bisa kalian yang ngambil peran itu, Pak, pindah ke rumah saya. Kalau memang jauh dengan kondisinya, kamu udah berkeluarga nanti, kemudian kamu sudah punya rumah sendiri, keluarga sendiri, orang tua sakit atau udah Pak, gimana? Karena saya juga bekerja, gimana kalau Bapak, Mama pindah dengan rumah saya? Udah di cover semua, di handle sama kita. Karena Pak, keberkahan bersama orang tua. Tapi ternyata memang berat itu godaannya. Karena apa? Rewel. Lihat surah Yasin ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Ketika Allah berikan umur itu panjang bagi seseorang, umur panjang itu, tua itu takdir, ya. Tapi jadi bijaksana dengan ketuaannya itu pilihan. Tidak semua orang tua itu bijaksana, tidak semua. Walaupun tua menjadi tua itu bukan kepastian, tapi takdir saja. Kita belum tahu, antum nanti jadi tua apa enggak tahu, belum tahu. Tapi kalau jadikan tua, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ternyata ketika kalian nanti akan dijadikan tua, enggak hanya kalian, orang tua lah hari ini, ketika orang tua itu menjadikan beliau jadi umurnya panjang,
maka kata Allah akan dimundurkan prosesnya, dijadikan seperti yang dulu ketika dia kecil. Betul nggak? Nunakkisu fil khalq. Nunakkisu fil khalq itu dia dimundurkan dari semua perkembangannya. Dulu perkembangan anak kecil dari mulai merangkak dari nggak bisa jalan, merangkak, belajar jalan, lari, terus rewel kan bisa zaman kecil anak kecil kita. Besok pun orang tua kalau diumurkan panjang, umurnya dipanjangkan, maka beliau pun akan seperti itu, kembali seperti anak kecil. Benar nggak? Tahu nggak sekarang yang kalian punya, ya, punya si Mbah kan, si kakung, Mbah kakung dan Mbah Uti itu seperti anak kecil lagi. Dan artian manja. Ini udah ngobrol aja dengan beberapa orang udah seperti itu. Kan bapak tadi, ibu mungkin masih sekitar 64 ya usianya, yang belum sampai, itu sudah lansia juga sih. Lansia itu kan usia 64 tahun ke atas, tapi belum setua itu gitu. Tapi sudah mulai, udah seperti anak kecil lagi. Kamu kok gak pernah pulang toh? Nah, nanti saya di Tasik, di Jawa Barat, orang tua saya tadi. Besok itu ada nikahan hari Ahad, tapi pas nikahan itu kemungkinan insya Allah direncanakan saya dan beberapa ustaz di Al-Azhar IBS, kepala sekolah pimpinan akan ke Thailand insya Allah tanggal 23 Juni nanti. Pada tanggal 23 itu saudara ada menikah dan ustaz diminta mendampingi sebenarnya, tapi yang sambutannya bapak saya karena itu sudah sepuh. Kalau kemarin yang pas pas ta'aruf atau lamarannya saya yang mewakili keluarga laki-laki saya, karena bapak nggak ada. Tapi besok kalau pas nikahannya gantian bapak karena sudah lebih sepuh kan. Di sana pun keluarga sana akan ketemu orang sepuh-sepuh juga. Saya nggak enak lah, makanya saya minta bapak saya. Awalnya nggak ada rencana mau ke Thailand, daerah sana ini baru aja. Jadi saya bisa, nah bapak telepon ibu saya, gimana nih jadinya bapak nggak enak apa gimana ya kalau nggak ada saya gitu kan. Terus dari kampung nanti nikahnya kan di Jogja ya, dengan orang nanti sampai nggak punya sepatu. Bapak saya dari ibu saya dari Lembang tuh bingung nanti sepatunya gimana. Ya itulah, itu orang tua masih ingin anaknya mendengar mungkin suara anaknya, ingin didengar, ingin dengar suara cucunya ya saya bilang insya Allah nanti diusahakan lah gimana caranya ya, nanti bapak saya menjaga sepatu saya bilang itu insya Allah ya. Jadi kembali yang tadi, kalian akan mengalami insya Allah, jika Allah panjangkan umur kalian, akan mengalami berbagai macam perkembangan dalam hidup kalian, perkembangan diri, psikis, sosial, ya, keluarga dan sebagainya. Maka di masyarakat kita harus punya cara. Ada sifat-sifat yang harus kalian hilangkan dari ketika di masyarakat. Kenapa? Itu sumber induk penyakit dari mbahnya penyakit itu dari situ. Nanti timbullah penyakit lain di masyarakat. Penyakit diri itu lebih bahaya daripada penyakit kronis yang kanker misalkan. Itu lebih berbahaya penyakit hati. Maka penyakit hati ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita sukses bergaul di masyarakat itu supaya kita kita menghindarkan penyakit hati dalam diri kita. Ya. Hati-hati dengan penyakit hati. Karena induk segala penyakit itu adalah dari hati. Yuk, pegang hatinya semua. Hati ini tempat berdetak, ada jantungnya. Hati al-qalbu yang selalu berbolak-balik. Pegang dada kita, hati kita yang sebelah kiri dan sebelah kiri ini, kemudian coba ucapkan, wahai hati, ikuti. Jadilah hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjutkan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Ustaz, hati itu yang
sudah bicara hati, nggak kuat. Apalagi lihat kalian semua pas 12 kayaknya baru kemarin ketemu. Ustaz mau ngisi kajian pagi ini dah antara senang, bangga, tapi sedih, jujur sedih. Lihat kalian yang mungkin Ustaz termasuk orang yang cengeng ya, tapi beginilah keadaannya gitu. Kalian ketika masuk pertama kali, orang tua kalian menitipkan kepada Ustaz, dan salah satunya Ustaz ya, kepada yang lain juga tentunya. Ustaz masih takut apa? Kalian mungkin belum selesai kami memberikan pengajaran kepada kalian. Kami masih banyak utang kepada kalian mungkin. Tapi kalian sudah mau keluar. Kalian sudah mulai pergi dari AIBS ini. Kalau Ustaz takut untuk di akhirat kami ditagih, saya di AIBS nggak tahu ini, sehingga akan menjadi tuntutan buat saya secara pribadi, mungkin umumnya secara yayasan secara umum. Karena nanti setelah selesai acara ini Ustaz minta maaf nanti ya, kalau sejujurnya sebesar-besarnya minta maaf jika ada hal yang masih belum banyak yang Ustaz berikan. Dan Ustaz di awal saja sering intent ketemu kalian, nanti sudah tahun kedua ketiga sudah enggak kan, sudah jarang ketemu. Kemarin ketemu ada teman kalian lah yang putra, Ustaz kangen katanya, nggak pernah datang lagi kajian. Nggak pernah lagi datang kajian. Sekarang anak-anak ada di kelas kok kayak begini katanya semakin banyak orangnya semakin banyak. Kita lihat dari 72 kalian angkatan pertama, tahun kedua naik menjadi 160-an ya. Kemudian tahun ketiga menjadi 327. Besok insya Allah tahun keempat menjadi 490 sekian anak murid. Yang darinya kita nggak kenal, nggak tahu ini Al Azhar IBS mau kemana awalnya. Datang kalian 27 anak SMA, 45 anak SMP. Angkatan pertama ini yang sedemikian rupa Ustaz banggakan, pegang ya dari awal. Semoga kalian dapat kesuksesan semua ya. Ingat orang tuanya Kak Rifai ya, sempat mau mundur dari Al Azhar ketika bapak meninggal. Bapaknya Rifai meninggal, ketemu Ustaz pertama kali ya. Ya masih ingat kamu? Ada nggak waktu itu? Atau yang berdua ya? Bapak ibu dulu ya datangnya. Yang datang bapak ibu dulu. Yang di Omah Kelinci, kamu belum hadir waktu itu. Nitip juga itu, Ustaz. Pokoknya derek titip. Saya nggak tahu pendidikan. Saya orang kampung bahasanya. Bapak ibunya Mas Rifai. Saya cuma bilang nggak tahu juga mau ke depan mau jadi apa, cuma insya Allah bapak ibu. Terus bapaknya bilang pokoknya pengen jadi hafal Quran 30 juz, pengen masuk kedokteran, jadi dokter. Itu cita-citanya pengen Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, ketua yayasan kami, dan beliau dekat dengan bapaknya Mas Rifai. Itu pengen seperti Prof. Zainal, dokter penyakit dalam. Tolong ya Ustaz, tolong ya. Saya waktu itu cuma ini Pak, insya Allah Pak, tidak ada yang sia-sia. Saya bilang ini takdir Bapak kok mau ke Al Azhar itu kenapa? Ini insya Allah saya buat kami. Selang 2 atau 3 bulan setelah daftar itu bapaknya meninggal karena COVID. Ya Mas, ibunya nelfon saya, Sergo, Rifai kayaknya nggak jadi masuk Al Azhar IBS.
Saya orang bodoh, katanya nggak bisa. Mas Rifai itu sudah nggak masuk Al-Azhar IPS. Mungkin dari biaya Ustaz, mungkin kami nggak mampu. Juga dari mendampingi belajar juga saya nggak mampu. Biasa sama bapaknya terus, kata ibunya bilang gitu. Saya sampai datang ke rumahnya berapa kali, rumahnya Mas Rifai. Pun insya Allah Bapak sudah menitipkan ke kami, ke saya, sudah dilanjutkan, Bun, insya Allah. Ini wasiat Bapak. Saya bilang gitu kurang lebihnya. Wasiat Bapak. Kalau besok nanti mungkin di sekolah lain, di SMA negeri lain, atau mohon maaf di SMA lain, saya nggak tahu bagaimana nanti ke depannya juga Mas Rifai. Sampai begitu saya meyakinkan ibunya Mas Rifai. Tapi gimana Ustaz, nanti saya, waduh, terus bagi seorang ibu. Mas Rifai pun dulu, jujur Mas Rifai, dulu kamu sudah mau keluar kan? Iya enggak? Kenapa? Di antaranya, mohon maaf Ustaz mewakili, di antaranya kamu minder juga mungkin ya. Ya, di situ sampaikan sebenarnya Ustaz secara psikologis kebaca. Minder katanya di Al-Azhar IPS orang-orang kaya semua. Tapi yang Ustaz sampaikan, insya Allah pun doanya Bapak dulu ketika ketemu Ustaz di Omar Kelinci, saksinya insya Allah mau jadi dokter, kita menghantarkan insya Allah. Pengen jadi hafid Quran selesai 3 bulan, insya Allah saya usahakan. Kamu usahakan. Semuanya Allah lalui, semuanya hari ini kita lalui semua gitu loh Mas. Selesai wisuda 30 juz kemarin, saya ketemu ibunya lagi. Ya Allah Ustaz, gak nyangka seperti itu. Senangnya seorang ibu. Kemudian keterima lagi, saya kabar lagi, Bu, keterima FK. Ya Allah, benar Ustaz. Doanya jenengan, doa. Ya Allah. Ini doanya orang tua seperti itu Mas. Doanya bapaknya Mas Pak sebelum meninggal mungkin seperti itu. Kita nggak tahu amalnya beliau yang istimewa di hadapan Allah apa, sehingga doanya diijabah sama Allah. Allah lebih sayang ketika penyakit COVID kemarin sempat merajalela, banyak orang yang meninggal, kata Allah ambil beliau. Nah, itu ternyata lebih Allah sayangi daripada kita yang terjebak sebab fitnah hari ini. Mungkin kita satu sisi senang usia dipanjangkan, tapi satu sisi fitnah merajalela untuk kita semua. Orang-orang yang telah Allah ambil ketika dengan fitnah COVID itu, jadi itu yang terbaik buat mereka. Ya. Jadi ini seperti Ustaz menyampaikan, ini menjadi sebuah pelajaran buat antum semua, pelajaran berharga betul. Jangan pernah sia-siakan orang tua. Ya. Apalagi juga ada juga orang tuanya Kak, ini mohon maaf ya, Kak kita terkuat ya, Kak kita juga kuat ya. Ya, itu juga Allah ambil, tapi masya Allah Kak kita lebih kuat. Awalnya ibunya juga sama menyampaikan saya, Ustaz. Malah yang agak down juga dari pihak keluarganya Kak kita, kakaknya, ibunya juga.
Luka kita dekat banget sama bapak juga ya, deket ya. Jika Allah ambil. Ada juga anak kelas 9, bapaknya juga diambil ketika COVID kemarin. Orang Surabaya itu sebenarnya polisanya juga ibunya. Ya Allah, Ustaz gimana? Semuanya jalan semua. Nah ini Ustaz sampaikan ini menjadikan kekuatan buat kita semua. Kekuatan spiritual, kekuatan ruhiyah itu penting. Ya, yang masih Allah berikan. Siapa? Semuanya masih Allah berikan orang tua kan? Semuanya masih ya? Oh juga ya Kak Luna, oh iya Kak Luna ya sebelumnya pastinya jauh-jauh sebelum masuk ke IBS ya Kak ya. Itu juga. Nah ini juga Ustaz cerita, kalau cerita Kak Luna juga panjang juga ya Kak Luna. Tak pegang adiknya Azam, tak pegang juga, saya carikan apa, bukan bohong ya tapi belum dulu dipegang. Ya jadi ya semua yang bernafas, semua yang hidup akan mati semua. Ya, Ishma Syikta. Kalian hidup sesuka kalian, tapi kalian akan mati. Sudah. Hari ini kalian mau ngomong apa? Mau jadi apa? Silahkan kata Allah. Silahkan kata Rasulullah dalam sabdanya. Hiduplah kamu jadi apa terserah, tapi kamu akan mati. Sampai para nabi dan rasul itu orang yang mulia di sisi Allah. Ketika malaikat maut akan datang mencabut nyawa itu, malaikat maut itu menanyakan dulu, bayangkan, malaikat maut menanyakan dulu kepada para nabi itu, wahai Nabi Allah, hari ini jadwalnya on schedule-nya itu aku mencabut nyawa engkau, wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah. Tapi maukah atau adakah yang mau engkau sampaikan? Engkau meminta tangguh? Malaikat maut itu nawarkan dulu. Kalau kita nggak mungkin ditawarkan dulu. Kalau jatahnya mati, ya mati diambil gitu kan. Tapi para nabi itu ditawarkan dulu, wahai Nabi Allah, ini hari ini on schedule-nya itu engkau akan saya cabut nyawanya. Tapi apakah engkau mau minta sama Allah, minta tangguh? Atau on schedule? Semua para nabi banyak mengatakan dia sesuai dengan takdir Allah, on schedule aja. Kecuali ada beberapa nabi, salah satunya Nabi Yakub. Saya minta tangguh dulu. Oke, baik, saya sampaikan ke Allah. Ya Allah, Nabi Yakub minta tangguh dulu. Mau diambil nyawanya, mau minta tangguh dulu. Mau ngapain? Mau mengumpulkan anak cucunya dulu. Anak cucunya kumpulin dulu semua. Dan ditanyakan oleh Nabi Yakub, ma ta'budu min ba'di. Apa yang akan engkau kalian, wahai anak cucuku, apa yang akan kalian sembah setelah aku nggak ada? Kan pertanyaannya begitu, bukan ma taskununa min ba'di. Gimana rumah kalian nanti kalau aku udah nggak ada? Rumahmu berapa lantai? Kan nggak tanya itu. Ma ta'kuluna, atau juga nggak tanya kamu nanti makan apa? Nggak ditanya itu, tapi ma ta'buduna min ba'di. Masalah ibadah, masalah ubudiyah, masalah ruhiyah, itu yang utama. Ustaz menyampaikan begini juga, Ustaz punya anak 3 laki-laki, itu Ustaz nggak tahu nih, ini fitnahnya ngeri ini. Ustaz juga belum bisa, Ustaz belum berlindung pada Allah, takut. Anak laki-laki Ustaz ini gimana nanti ke depan, hidup bukan pada zamannya. Besok nanti mungkin pertanggungjawabannya ke Ustaz, ke ayahnya. Ustaz bisa ngomong kayak gini, ceramah ke anaknya sendiri gimana? Ya emang begitu, iman itu nggak diturunkan, iman itu nggak diwariskan. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, nggak bisa. Bahkan Nabi Nuh aja meminta anaknya untuk beriman, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalian juga jangan sampai nanti di masyarakat bilang, ih anaknya Ustaz kok anaknya begitu ya, Ustaz bapaknya Ustaz kok anaknya begitu. Jangan pernah ada itu. Karena memang beda. Setiap iman kita masing-masing. Ya, jangan pernah ada sekalipun persepsi itu. Atau juga ketika anaknya preman jadi Ustaz, ih bapaknya aja gak karuan, anaknya kok baik ya. Ya memang begitulah kadang. Begitulah kehidupan. Ya. Nah, di masyarakat itu kan akan ketemu dengan yang banyak hal yang mungkin tidak pernah kalian dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah nanti. Akan ketemu dengan banyak kelompok orang, masyarakat, watak, dan juga karakter yang berbeda-beda. Maka kita harus menguatkan diri, hati dipegang terus. Tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga hati kalian menjadi hati yang mutmainnah. Amin. Semoga hati kalian menjadi hati yang mutmainnah, yang tenang. Bukan nafsu amarah. Ya,
bukan nafsu amarah. Mungkin hari ini kita masih nafsu lawamah, nafsu yang selalu menyesali. Ayo, Mas, ketika berbuat salah, sesat menyesal nggak? Kenapa nyesalnya di akhir, nggak di awal? Hah? Karena penyesalan ada penyesalan di awal. Dia muhasabah, dia orangnya hati-hati, al-wara', al-ifah, itu orangnya hati-hati. Maka setiap mau melakukan sesuatu itu dia pikir dulu, 1000 kali dia pikir dulu. Mau berkata pun, mau makan, mau ini makan apa nih, bener kan? Nggak bisa. Mau berpikir sesuatu, ini bener apa enggak? Dipikir dulu, sehingga apa? Tidak pernah dia sembrono. Langsung pokoknya yang penting baru bilang tuh, iya ya, nyesel aku. Ya terlambat, nyesel pasti terlambat tadi. Umumnya orang kan nyesel jadi akhir ya. Tapi kenapa? Karena dia nggak hati-hati. Dia nggak punya sifat warok, dia nggak ifah, dia nggak terjaga dirinya. Maka orang yang takwa itu minimal ada warok, terjaga dirinya. Itu takwa itu adalah kita tawadu. Qofnya qanaah, wanya warok. Warok itu sifat orang takwa, hati-hati. Bukan takut, hati-hati. Maka ketika mau mengatakan sesuatu, mau melakukan sesuatu tuh mikir dulu, ini benar nggak ya? Secara akidah, secara syariat, benar nggak ini? Jangan diterabas, Mas. Jangan diterabas. Jangan sak-sak pokoknya gitu ya. Nanti baru dipikir belakangan gitu. Baru nyesal kan? Jangan enggak. Orang pertama itu dia warok, hati-hati. Nah, kehati-hatian inilah yang menjadikan kita ini jadi orang yang terselamatkan nanti insya Allah di dunia yang serba fitnah zaman fitnah ini. Ya, penyakit hati ini kita bahas ya. Coba kita tanya, bagaimana keadaan hati kita ketika Allah sampaikan yauma la yanfa'u malu wala banun. Surat apa ini? Surat yang lagi rame. Benar? Tahu nggak soal ini yang lagi rame? Yang Ustaz Ali Hidayat di viral dicemooh dengan golongan salafi. Soal itu kata Ustaz Ali Hidayat lebih ke turunlah ayat surat pemusik gitu ya. Maka musik ini jadi trendsetter. Ya, musik halal apa haram? Halal apa haram? Musik halal apa haram? Nah, senang musik apa enggak? Semua senang musik enggak? Yang haram alat musiknya. Itu pun perbedaan pendapat. Panjang lah lebar. Al-Ma'azif. Ya, itu. Ini surat Asy-Syu'ara ya, sedang lagi ramai. Nah, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna lagi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang Allah dengan hati yang bersih, yang datang gitu. Jadi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, qalbun salim inilah yang harus kalian dapatkan untuk sebagai bekal keluar dari Al-Azhar IBS ya. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang lulus. Bukan hanya cuma kalian lulus dapat ijazah, bukan, tapi hati kalian pun lulus. Ini, ingat ayat ini. Asy-Syu'ara ayat berapa? Hafiz? 88 sama 89. Kamu juga selesai 30 juz ya. Dulu bapakmu juga, ayahmu juga. Enggak. Nyampe apa nggak jatah hafiz ya? Insya Allah Bu, saya bisa, maaf ya, mungkin bahasa saya hanya reinforcement, hanya penguat saja. Namanya sudah hafid Bu. Sahni, hafid. Tapi panggil di rumah hafid Pak. Saya pernah ke rumahnya hafid, ke rumahnya Sahni di Cirebon. Awalnya mau ke rumahnya Gading juga, kalau belum sempat. Tapi ke rumahnya Sahni, hafid sudah. Insya Allah disuguhi empek-empek. Satu anak-anak angkatan pertama tuh saya kemana dekat sebenarnya, Masya Allah ya. Walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Bahwa walaupun jauh di mata tapi dekat di hati Pak. Ya,
Kamu walaupun di Kendari nggak apa-apa, Ustaz. Deket lah ya. Sani, Hafiz, ingat ayat ini. Sebagai seorang anak, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim ini yang harus kalian jadikan pegangan. Aku besok nanti harus jadi orang yang hatinya bersih. Aku lulus dari Al-Azhar IBS, hatiku juga lulus. Lulus hatinya, bersih hatinya. Yo, dari mulai apa? Mulai kakak-kakak yang putra. Keluar dari Al-Azhar ini jangan sampai masih nyimpan hati kotor dan hati sakit hati kepada guru-guru ustaz-ustaz. Ya, betul ya? Khususnya ke saya. Ada nggak yang nggak enak sama saya? Aksel, ada nggak? Hah? Dulu di awal-awal kamu sering tak ini nggak? Nggak apa-apa ya kamu ya, aman ya? Alhamdulillah. Isi? Ada nggak sih? Benar sih. Pak pun pasti. Pernah nggak? Gil-gil itu hilangkan hari ini. Lulus. Jadi lulus dari Al-Azhar IBS, hatimu bersih semua insya Allah. Ya? Fawas? Aman hatinya? Hah? Milik siapa hatimu? Wih, Fawas. Apa? Milik Allah, Masya Allah. Ketika itu milik Allah, maka ikuti perintah Allah. Ya, berikan kepada hati yang Allah sukai juga. Siapa dia yang memang cinta karena Allah itu begitu. Ya, harus cinta karena Allah, mencintai dan membenci juga karena Allah. Kakak, ada kan sama Ustaz? Pun demikian sama yang lain ya. Sama muslim-muslim yang Ustaz jangan sampai ada. Jangan sampai menyimpan kotoran hati, sampah hatimu di Al-Azhar IBS. Sehingga apa? Aku masih awas tuh. Besok aku udah gede, tak balik ke Al-Azhar IBS, tak pukul, tak antem itu Ustaz. Misalkan. Nah untuk inilah. Faris, ada nggak? Angkatan baru itu, angkatan kalian semua tuh hampir insya Allah orang kamu dekat sudah sama Ustaz semua. Termasuk Faris juga. Faris. Saya cerita ibumu kan? Saya cerita ibu kalau bapak Pak Gun, waktu awal-awal kan jemput Pak Gun, misalnya. Insyaallah barakallah. Sekarang udah kelas 12. Kamu mau kuliah kemana? Rusia insya Jadi diambil yang Rusia. Ambil. Insyaallah nanti Ustaz sana ya. Ya. Insyaallah undang ya. Ya. Diundang dari kampus. Oke. Nanti Ustaz beli tiket sendiri lah insyaallah. Tapi ada undangan. Nah kalau ada undangan itu buat visanya lebih mudah. Visa atau ada undangan dari kampus itu mengundang seseorang dari luar negeri itu lebih mudah. Tinggal kita beli tiketnya. Kayak kemarin Kak Zia sampaikan di Malaysia, misalnya kalau kuliah di Malaysia, undang Ustaz apa kajian ngobrol-ngobrol saing kita aja, undangan gitu kan dari kampus, dari alumni undang, nanti kita ke sana ada kumpul lagi kajian gitu. Rusia, Masya Allah. Terus Hakam mau dimana kan? UGM ya. UNS ini atau ITB. Sani, Hafiz, Palembang. Saya sudah Unpad. Axel, UGM juga. Udah pengumuman belum? Mau tesnya kapan? Udah tes, tapi nanti tes lagi mandiri. Pengumumannya 13 ya. Gesi, Malaysia juga sih. Sama ya. Nah itu ya, nanti kita ngobrol lagi sama Malaysia ya. Undang nanti perkumpulan mahasiswa IPS di Malaysia buat acara umum juga boleh. Nah, undang saya, Satsu, Sajemi gitu ya, insya Allah. Ke Rusia ayo masa di Kazan apa di ininya? Belum tahu. Ada 6 kampus yang udah daftar tapi belum tahu dapat yang mana. Adalah Dagestan, Bukhara. Yang putra-putri, putri-putri kemana? Rana mau kemana? Undip. Oh iya. Banat. UNS. Insyaallah. Nah, berwaliden ya, apa dan jagain Yanti, apa.
Karena Rana Nawak mau kemana Nawak? Malaysia ya? Oke. Cin, mau kemana Cin? Ken. Luna? Win juga. Win Solo. Udah masuk belum? Ujian. Ambil Inggris. Masuk insya Allah ya. Ada teman dosen di WIN, insya Allah ada Dr. Hasan, ada Mbak Vera itu yang psikologi tadi. Pak Fiana, UGM, insya Allah. Hani, kamu mau kemana? WNS, nggak ke Taskia Bogor enggak? Apa ISG? Jadi gitu. Nah, tapi tetap nyoba nggak? Ke Prisnoro tetap nyoba ya? Iya tahun depan nanti kalau udah keluar ijazahmu ya nyoba. Nanti insya Allah Prisnoro coba juga. Ini sebenarnya lagi masih bukaan Saudi sebenarnya masih buka sampai Juli itu masih buka. Tapi kan belum ada ijazah. Ya. Tapi disiapkan dulu nanti saat-saatnya diketahui dulu ya. SKCK dan sebagainya dipahami dulu. Mau kemana? UNER, IUP UNER, UI, dan UNER, apa sama Ada, sama Abi aja WMS. Kenapa apa? WMS bagus seriusan juga WMS. Nama mata ya ini WMS. Ya apa kita harus bangga juga. Ustaz kuliahnya di luar negeri juga, nggak apa-apa. Luar negeri kan UMS, Muhammadiyah itu kan luar negeri, bukan negeri ya. Kalau negeri kan UI, UNS itu negeri, kalau UMS kan luar negeri ya. Baik, ini ayat ini dipahami betul dalam hati kalian bahwa insya Allah qalbun salim kalian akan lulus dari Al-Azhar IPS. Ustaz memastikan gimana caranya hati kalian lulus semua, bersih semua, ya nggak tahu. Cuma menyampaikan aja nih, jangan sampai ada penyakit-penyakit yang nanti di hati ini. Tapi dari hati itu terpancar dari sikap perilakunya kelihatan. Karena al-zahir mir'atul batin. Sesuatu yang tampak oleh kita, oleh mata ini cerminan dari batinnya, dari yang tidak tampak. Faisal ini lagi galau. Kok tahu? Karena dari tampakannya. Galau. Kalau dia orang asal gitu, santai, dia hati lagi berbunga-bunga cerah mungkin dia, sebiru hatinya lagi biru dia. Nah contohnya gitu, jadi bunga-bunga dia kan ketahuan toh. Hatinya nggak tahu di dalam ini, hati nggak tahu. Bukan hatinya Nawa nggak bisa teropong, nggak bisa. Tapi cuma di luar saja ketika Nawa senyum-senyum, mungkin walaupun agak banyak dipikirin juga mungkin. Lagi bingung itu ya. Kenapa kita itu awal mula itu perbuatan itu Mas Didi, awal mula perbuatan itu sikap perilaku itu behavior itu berawal dari apa? Sekumpulan perasaan dan pikiran perasaan jadi satu. Pikiran perasaan jadi satu, kognitif, afektif jadi satu, lahirlah konatif atau psikomotorik, keluarlah perilaku pergerakannya. Maka dari apa? Dari pikiran dan perasaannya. Pikiran perasaan itu dari apa? Dari fokus. Karena kalian itu mefokuskan sesuatu pada hal, memusatkan sesuatu itu, maka kalian akan jadi kepikiran terus, maka akan jadi perbuatan gitu loh. Maka fokus itu diawali dari apa? Dari lintasan-lintasan pikiran yang banyak itu kalian ambil satu, difokuskan benar-benar, maka jadilah perbuatan, jadilah pikiran, kemudian jadilah perbuatan. Hari ini juga gitu, lintasan dalam pikiran itu banyak, lintasan 1, 2, 3 tuh lewat semua tuh pikiran di dalam pikiran kalian. Mau jadi apa tuh lewat terus. Ustaz juga lihat tuh, Nawa itu terlewat pikirannya tuh banyak banget di sini. Lalu lintas pikirannya banyak banget nih. Ya. Mau kemana itu bingung nih, dia lintasannya tuh ini macet di sini, traffic jam, ya itu macet karena orang, tapi bagus
Stimulus orang yang pintar itu memang yang punya pikiran, otak itu bergerak terus dinamis, bukan yang statis gitu loh. Orang yang bodoh mungkin baru statis, tapi yang pintar tuh karena apa? Idenya banyak, lintasan tuh banyak banget di dalam pikiran tuh, yang terlintas. Nah itu tuh di godaan setan tuh begitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas tuh begitu. Bukan hanya pada dadanya, tapi yang lintasan pikirannya yuwaswisu, bikin was-was. Ada gambaran, ada apa? Ada lintasan pikiran. Sosok dari kita diem terlintas pikiran mau ini, gitu. Alhamdulillah. Maka selalu berta'awud. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Kalau bernafas itu setiap kali kita dalam keadaan terjaga gini, kita bernafas itu 14 kali dalam 1 menit. Kalau lagi tidur kita terkurangi di 7 separuhnya. Bayangkan, berarti minimal 14 kali kita mengingat Allah dalam 1 menit harusnya. Astagfirullah Allah. Kenapa? Karena kalau tidak, setan itu masuk ke dalam tubuh kita di aliran darah kita. Inna syaitan yajri kama yajri dam. Dia tuh masuk ke dalam tubuh kita itu di aliran darah setan itu. Maka dia menggoda kita. Digoda segoda-godanya. Setan itu makhluk Allah yang mungkin kata Ustaz maaf ya, paling sabar. Ya. Sabar menggoda manusia. Belum selesai digodain lagi terus. Dia itu sabar banget goda kita. Tapi kita gak sabar dalam istiqomah. Iya, kita gak sabar dalam istiqomah. Sholat malam jam 3, jam 4 itu kita gak sabar dalam istiqomah kita. Kita kalah. Setannya bilang, gak usah tidur aja. Oh ya tidur aja. Nah, setan tuh menggoda tiap hari. Orang yang sering ke masjid digoda terus. Sabar dia menggoda. Sabarnya bagus setannya. Sabar menggoda terus maksudnya. Tapi kita gak sabar dalam istiqomah. Iyalah. Ya karena yang berat tuh mah istiqomah Ustaz. Betul ya? Karena yang ringan itu istirahat. Istirahat itu gerak. Istirahat itu santai. Tapi kalau istiqomah berat. Seperti Faisal istiqomah berat kan? Ya? Berat mana sama rindu? Berat mana sama rindu kamu? Istiqomah? Benar. Kemarin kata kamu rindu. Faisal 10 tahun lagi kamu akan menciptakan apa? Pesawat apa? Roket satelit. Satelit roket. Satelit roket? Untuk apa kegunaannya? Buat bikin internet di Indonesia. Hah? Internet jauh gitu. Ya. Yuk, ini kan usiamu berapa hari ini? 18,5. 28 tahun, 10 tahun yang akan datang. Apa yang kamu bisa ciptakan karyamu, kemudian apa yang kamu bisa berikan ke umat atau ke Al-Azhar IPS ini, memberikan sumbangsi apa? Itu semua berpikir begitu. 28 tahun Kak Humay mungkin udah jadi dokter spesialis ya? Yakin? Atau masih dokter umum? Salah spesialis ya? 10 tahun yang akan datang kan ya? Karena 10 tahun yang akan datang akan jadi apa? Udah kebayang? Syekhok, ustazah. Nanti suaminya syekh juga gitu ya? Psikolog. Ustaz juga psikolog. Tapi psikolog yang dari luar negeri mungkin nggak apa-apa lah. Ustaz juga dari luar negeri nih. Kan Ustaz dari UMS. UMS kan bukan negeri. Jadi luar negeri ya. Masya Allah. Jadi nanti apa? Psikolog, mungkin calon suaminya. Enggak gitu juga kan, nggak tahu. Cuma kalau doanya hari ini, ya Allah, jika dia baik untukku, jika dia baik untuk agamaku, jika dia baik untuk penghidupanku, ya Allah dekatkan dia untukku. Tapi jika dia bukan jodohku, dia tetap dekatkan aja ya Allah. Ya itu maksa. Kata siapa? Anak laki gitu ya. Kalau doa, ya Allah jika dia baik untukku, dia jodohku untuk agama baik, maka dekatkannya.
Tapi jika dia mungkin jadi orang lain, maka jadikan aku orang lain itu. Ya, itu maksa, sedikit maksa. Tapi Allah, sekali lagi, Allah suka dimintai doa, minta doa kepada Allah saja sudah, tidak apa-apa. Bisa dari awal selalu bilang gitu kan, bahwa stimulus orang kalian tuh, fitrah kalian tuh orang beriman, fitrah itu dia akan terbawa dari insting lahirnya dia itu. Orang beriman tuh pasti punya rasa nafsu syahwat. Laki suka perempuan itu harus normal, ya enggak? Perempuan suka laki-laki normal, harus, bahkan harus ditanya, harus ditanya. Orang yang sudah balik itu harus ditanya, kamu udah pernah suka sama cowok belum? Sudah. Jangan malah cewek suka sama cewek. Nah untuk tidak, Ustaz ada yang kemarin konsultasi, ada yang nelfon, bener. Allah Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ustazah, musrifah suka sama halakohnya anaknya. Padahal ustazahnya sudah menikah, bukan di sini, di luar ada pokoknya. Ada. Sampai akhirnya sekarang sedang proses cerai dengan suaminya. Musrifahnya itu, ustazahnya itu. Di salah satu pondok pesantren. Konsultasi. Karena dia ketika tidur dia mendekati dengan anak itu terus. Pegangan tangan, pelukan, katanya gitu. Dikira orang yang lain, dia memang, iya perempuan sama perempuan kan, dia ustazahnya mungkin, oh dia saking perhatiannya bagus. Makan disuapin juga. Sampai pulang, waktu pulang ke rumahnya sama adanya halakohnya itu, si perempuan juga. Yang satu orang Padang, satunya orang Garut, Jawa Barat. Bukan ya. Orang bukan di sini, Ustaz ngomong di sini. Terus ada lagi orang luar juga Jawa, Flores, laki-laki, kakak kelas 3 SMA, suka sama kelas 3 SMP. Cowok sama cowok. Ketawanya sudah sedang main pedang-pedangan gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gila kan? Gila kan? Tahu nggak main pedang-pedangan? Tahu? Tahu. Main pedang-pedangan nggak saya itu. Udah jangan lanjutin makanya. Tapi kan main pedang-pedangan kan. Astagfirullahaladzim. Ini terjadi fitnah dunia seperti ini, fitnah manusia seperti ini, ya. Fitnahnya seperti itu, laki sama laki bayangkan. Atau main apa? Main karaokean dengan laki-laki, nggak boleh juga. Nyanyi karaokean, dan ngeri tuh. Main karaokean juga nggak boleh. Nggak paham ya main karaokean ya, laki perempuan nggak paham. Laki-laki nggak paham kan? Main karaokean ya, laki-laki sama laki-laki. Laki sama laki-laki. Terjadi dari awal nih, terjadi. Maka Ustaz sampaikan dari awal, laki-laki itu harus suka sama perempuan, perempuan harus suka sama laki-laki. Tapi tidak bolehnya itu pacaran, berkhulwat, berdua itu nggak boleh. Tapi kalau kamu suka sejak dulu sama dia boleh, karena Allah tidak menghukum perasaanmu, tapi Allah menghukum perbuatanmu. Berdua-duaannya itu dari yang kamu sukai, itu yang nggak boleh karena belum waktunya, itu yang haram. Tapi kalau rasa sukamu itu pada dia, kamu tumbuhkan, ada ya Allah, alhamdulillah aku suka sama dia ya Allah. Jaga ya Allah rasa cinta ini, jaga ya Allah supaya aku juga semakin baik ya Allah, semakin dekat denganmu ya Allah. Sholat hadis semakin baik, sholat belajarnya semakin baik. Begitu pula kalian juga, ya Allah aku sudah suka sama si akhlak ini ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk menjaga rasa cinta ini ya Allah, sehingga aku semakin baik dari kamu ya Allah, semakin berfastabiqul khairat dalam kebaikan. Jangan melokro, jangan bucin. Kalau bucin itu ya nggak bolehnya. Ingat dia makan, ingat dia ngapain? Makan biar makan sendiri lah, ngapain? Ya, mau saya tanya-tanya juga, udah makan belum? Ya udahlah, ngapain kamu? Orang mau nyuapin? Ya belum, karena belum waktunya. Nanti kalau sudah menikah, baru itulah cinta sejati. Ketika Allah takdirkan kalian berjodoh dengan seorang itu, dan kalian melihat dan mendengarkan persaksian bahwa calon suamimu itu, saya terima nikahnya, ketika bapakmu untuk menyampaikan, saya nikahkan kamu dan anak saya, ya misalkan begitu, dengan mas kawin sekian dibayar tunai, saya terima. Kita dengar, saya terima, masya Allah.
itu Allah sudah turunkan litaskunu ilaiha, sudah Allah turunkan sakinah itu saat itu juga. Jadi orang yang menikah itu saat dia mencapai ijab kabul, Allah sudah turunkan dia sakinah mawaddah warahmah, sudah Allah turunkan. Tinggal bagaimana dia menjaganya sakinah mawaddah warahmah itu sampai dia berapa lama dia jodohnya dengan pasangan itu, mungkin 2 bulan, 2 tahun, terserah dia. Kata Allah, sudah, aku sudah berikan kamu ketenangan dengan menikahi dia. Ini udah kan? Sekarang tergantung kamu menjaga sakinahmu dengan dia. Jadi Allah nggak mendolimi janjinya. Kalau orang menikah itu pasti tenang, sakinah sudah. Berarti kalau cerai itu bukan takdir. Hah? Kalau cerai itu bukan takdir. Iya, udah takdir Allah juga, tapi yang membuat takdir yang berhubungan dengan manusia itu dia sendiri yang membuatnya. Karena itu pilihan. Untuk bercerai atau tidak itu pilihan dia. Betul nggak? Semua ini paham ya mas? Baik, kakak. Allah itu telah memberikan kita kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan bergerak. Itu Allah telah berikan kepada kita semua. Sehingga berpikir, merasa, itu Allah berikan. Setelah itu Allah fa'alhama fujuraha wa taqwa, ada ilham baik, ilham buruk itu Allah berikan. Kamu pilihnya, kamu yang milih kamu sendiri. Hari ini ada seruan, ayo pengajian ini, ayo sholat nih, ada kita milih langsung sholat atau nanti, kan pilihan kita kan? Enggak, saya kayak takdir Allah, saya enggak sholat dulu Ustaz. Kenapa? Aku malas. Ya bukan takdir Allah, itu kamu sendiri yang milih, malas. Begitupun dalam masalah cerai, itu pun pilihan dia yang ambil. Walaupun akhirnya Allah kan yang menentukan semuanya, baik yang sebelum atau sesudah itu Allah tahu. Kejadian itu Allah tahu, tapi prosesnya, pelaksanaannya itu mas, itu bukan berarti Allah yang menjadikan dia begitu sebenarnya. Bukan berarti Allah yang menjadikan dia penghuni neraka, bukan. Tapi dia sendiri yang tidak mau menerima nasihat, seruan baik, dia tidak mau menerima. Sehingga akhirnya dia sendiri yang menentukan. Maka takdir itu ada takdir yang mubrom, yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Tapi ada takdir mu'alaq, takdir yang bisa terubah oleh kita. Terubah oleh kita. Bodoh, kalau dia nggak belajar bodoh terus kan? Allah mentakdirkan dia bodoh selamanya kan? Enggak. Kalau dia mau belajar, dia pintar kan? Kaya, tapi yang membuat mu'alaq dalam ikhtiar kita. Kalau kita nggak mau berusaha, nggak bangun jam 3 ke pasar langsung, kemudian bekerja sekuat tenaga, sampai dia sukses. Awalnya kalau dia nggak begitu, itu tetap aja miskin. Berarti miskin kaya itu bukan takdir mubrom, dari takdir yang mu'alaq, takdir yang berhubungan dengan usaha kita. Maka Allah melihat tidak akan merubah keadaan kamu kalau kamu nggak sendiri yang merubahnya. Maka ya begitulah keadaan takdir. Nah, takdir yang tertinggi sebenarnya kita mengimani takdir jelek, khairihi wa syarrihi. Takdir Allah itu ada takdir baik, ada takdir jelek. Kalau mengimani takdir baik semua udah siap, betul ya? Kamu keterima kuliah yang kamu inginkan, itu takdir baik ya, senang nggak? Tapi kalau takdir jelek, siap nggak terima? Belum tentu. Takdir jelek itu belum tentu diterima. Kadang kita jadi orang berubah, kadang jadi nggak beriman sama Allah karena takdir jelek. Karena Allah puji sebenarnya. Kok begini toh? Allah mengingatkan saya toh, aku udah sholat, udah baik, kok jadi masih begini? Kenapa sih Allah tuh? Nah, udah mulai dia tanya-tanya dengan Allah. Kok Allah begini? Nah itu bahaya. Dia berarti sudah keluar dari iman kepada takdir Allah. Yang jelek itu banyak orang yang nggak siap. Dia merasa bahwa selama ini ibadahnya tuh bermanfaat bagi Allah. Ya Allah, aku udah sholat malam. Ya Allah, aku sudah sedekah. Ya Allah, kenapa aku masih begini? Nah itu. Tanya kenapa ke Allah tuh nggak boleh. Sebenarnya, kenapa ya Allah aku begini? Kenapa kok aku yang dikasih ujian ini? Kenapa? Bertanya begitu kepada Allah aja nggak boleh. Sebagai bagian dari orang yang beriman itu dan punya adab rasanya. Allah yang tahu kok. Allah tahu keadaan kita semuanya. Allah tahu dengan takdir kita semuanya. Ya. Baik, ayat ini dibaca bareng-bareng yuk. Karena ini ayat pilihan dan kalian harus tahu. Kalian sih ya, sampai lulus tetap dipegang ayat ini ya. Asy-Syu'ara ayat berapa? Asy-Syu'ara ayat berapa? 88 sampai 89. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuk. La yanfa'u malu wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88-89 ini pegang terus. Qalbun salim, hati yang bersih. Insya Allah kalian lulus dari Al-Azhar IPS, kalian pun hatimu harus lulus bersih semua. Dari apa? Tanya, mengapa dan bagaimana? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus tanya, ada dua pertanyaan. Mengapa dan bagaimana? Mengapa kita beribadah kepada Allah? Mengapa kita harus ibadah? Ya karena harus ikhlas menuju kepada Allah saja. Ikhlas itulah hanya tujuan kepada Allah. Hanya tujuan kepada Allah saja. Bagaimana ibadahnya? Harus ittiba. Ittiba itu harus mencontoh kanjeng Nabi. Ittiba itu mencontoh, taat, turut pada tuntunan Rasulullah. Kalau ikhlas, mengapa kita beribadah? Karena aku ingin ketemu Allah. Tujuannya Allah. Ikhlas itu kan begitu. Ikhlas itu hanya fokus pada Allah, itu namanya ikhlas. Fokus sama Allah. Kamu dihina hari ini, kamu berdakwah dicaci nanti, gak apa-apa. Ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah cuma berapa puluh orang yang mau ikut. Nabi Nuh loh, hampir 1000 tahun berdakwah, yang ikut cuma puluhan orang, gak ada 100 mungkin. Allah akbar. Nabi berdakwah di apa? Qadarullah, Nabi berdakwah di Madinah 10 tahun, yang ikut hampir 12.000-an orang. Masya Allah. Nabi ketika Nabi wafat, sahabat Nabi kan hampir 12.000. Fatu Mekah aja deh, hampir 12.000 orang. Lebih bahkan. 10.000 bahkan. Ya, lebih lah. Karena apa? Awalnya yang 130 orang As-Sabiqun awalun yang berhijrah dari Mekah itu ke Madinah, tahun ke-1, ke-2 sudah hampir 300-an orang. Karena yang berperang di perang Badar 300 orang. Nanti perang Ahzab berapa lagi tambahan? Terus tiap tahun tuh bertambah 2.000 orang, Masya Allah. Sampai akhirnya Fatu Mekah di tahun ke-8 Hijriah hampir 10.000, 12.000 orang. Itu sukses tadi. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan inilah hati yang ikhlas dan ittiba, itulah hakikat hati yang salim atau qalbun salim, yang akan meraih keselamatan dan kebahagiaan. Mas, hati qalbun salim di ayat Asy-Syu'ara tadi, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bagaimana salim itu? Satu, yang ikhlas kepada Allah. Dua, yang ittiba kepada Nabi SAW. Maka nanti kalian di luar sana ketemu dengan siapapun, di negara manapun, ikhlas hati dan ittiba kepada Nabi, itu ciri tandanya qalbun salim, hatimu bersih. Ya, ya Faisal ya. Nanti kamu akan kuliah di ITB, ada ikatan apa Masjid Salman ITB, kamu ikut di situ boleh. Yang terbaik ikut komunitas masyarakat Muslim. KGZ misalnya di Malaya ya, UKM. Itu ada kumpulan mahasiswa Muslim, ikuti. Jangan pernah pasif dalam kegiatan di masyarakat. Jangan pernah jadi buih yang terombang-ambing. Aku harus menjadi angin yang bisa menggerakkan buih itu sendiri. Jangan jadi buihnya yang terombang ke sini, ambing, jangan. Tapi jadi angin yang bisa menggerakkan. Angin, aku kan bisa ke sini ya, angin yang bisa menggerakkan, bukan digerakkan. Sama, Kak Aksel juga sama. Kamu juga di Unpad, Unpad Bandung, Tasik, cuma sekitar 1,5 jam sama Ustadz rumah Ustadz di Tasik. Insyaallah dekat, ya. Coba tahu bisa nengok, nah, atau main ke Tasik ke rumah Ustadz. Tadi ibu Ustadz dia nelfon dari Tasik. Bandung dia ada pondok, adanya Ustadz di pondok di daerah Bandung dekat di Jatinangor, dekat Unpad lumayan. Hakam, Fawas, Hafiz di Palembang, dan di Unsri, tetap cari komunitas yang baik. Supaya apa? Supaya hati itu tetap salim, qalbun salim. Kak Nadifah yang di mana di WNS, Kak Fiana mungkin di mana, Kak Nawa yang di luar negeri juga, Kak Humay dimanapun, tetap pegang qalbun salim. Apa? Ikhlas dan ittiba. Kak Cim, ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu apa ya? Hanya fokus pada Allah, tidak melihat manusia lagi. Orang kaya itu orang yang nggak butuh lagi dengan manusia. Kalau kita masih butuh dengan manusia, kita belum kaya. Ustaz masih butuh dengan manusia, lalu nanti kita bekerja, pengen dapat uang. Ya butuh orang berarti kan, berarti belum jadi orang kaya.
Kalian pun orang tua kalian yang punya usaha, punya properti, punya usaha, kan masih butuh orang kan? Kalau nggak ada klien kan, dia kan nggak dapat pemasukan kan? Berarti belum orang kaya. Maka kata Fudayl bin Iyad, orang kaya itu saya. Yang kaya itu apa? Yang sudah tidak butuh makhluk, nggak butuh lagi manusia. Aku butuhnya cuma Allah. Itu orang kaya. Kalau masih butuh manusia, butuh makhluk, bukan orang kaya. Orang kaya itu jangan butuh apa-apa, hanya Allah. Nah, fokus hati kolbun salim itu adalah kepada Allah. Baik. Tapi ternyata setan nggak mau hati bersihkan itu, nggak mau bersih amat, nggak mau. Maka dia akan menggoda dengan satu sifat kibar, kesombongan. Hati-hati. Wah, keterima di Unpad, sombong misalkan. Hati-hati Mas Rifai. Langsung bilang ke siapa? Aksar, saya. Aksar, piye. Nah, misalnya, jangan. Ini contoh aja. Jangan. Ada pertama kesombongan, al-kibar, sifat inilah yang dimiliki oleh iblis sehingga dia menyimpang di jalan kesesatan. Ketika Allah menyuruh dia bersujud kepada Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika malaikat diperintah oleh Allah bersujud, mereka bersujud. Fasajadu, melakukan mereka bersujud semuanya. Fa itu cepat-cepatan. Ketika Allah menyuruh, sujud, langsung sujud. Enggak ada perintah, enggak bertanya lagi. Kenapa ya Allah sujud sama Adam? Enggak. Fasajadu itu cepat. Seperti fafirru, undang-undang, tergesa-gesa, cepat. Jadi konsep orang beriman ternyata ini ya, Kak, Mas, Mbak. Konsep orang beriman itu tergesa-gesa, cepat-cepatan ketika dalam kebaikan. Ini harus pegang oleh kalian. Jadi jangan sampai kita santai-santai dalam kebaikan kok. Mas, sholat kotor, tenang. Ini komat loh. Santai dulu, duduk dulu. Safian, sholat. Tenang. Santai. Ternyata itu sifat santai dalam kebaikan itu sifat orang munafik. Coba di ayat berapa itu? Qamu kusala, kaslan. Sholatnya orang munafik itu yang santai-santai, yang lemes-lemes, yang kayak nggak ada. Allah. Nah, coba menghadap Allah, kemuliaan Allah dalam sholatnya kayak gitu sholatnya, tidak sikap sempurna, tegak, seluruh sendi-sendinya bergerak ketika ini bergerak semua pas, enggak. Itu ciri orang munafik yang sholatnya santai, kaslan, apa namanya, malas. Maka dalam kebaikan tuh orang beriman tuh dia cepat-cepatan, maka benar tuh. Kalau ada apa kata guru, cepat. Itu harus cepat kebaikan tuh. Karena kalau tidak bisa hilang. Satu, hilang kesempatan. Kedua, hilang pikiran atau kamu berubah pikiran. Contohnya ini, aku mau ngasih sedekah ya. Misalnya ada orang lewat atau di mobil ada orang mau ngasih, nanti dulu deh. Nah, nanti dulu apa? Bisa hilang kesempatan orang yang udah nggak ada, atau hilang pikiran kita, maksudnya berubah pikiran kita. Maka ada seorang syekh imam itu ketika beliau tuh punya baju dua. Kalau orang Arab tuh dulu baju itu kan di ini, contoh Ustaz ini pakai kaos juga. Jadi kan pakai gamis atau pakai jubah itu kan ada double, ada bajunya di dalam baju. Maka ketika ada orang yang fakir minta yang bajunya lusuh dan semuanya, beliau itu segera memberikan baju itu. Muridnya pada nanya, ya Syekh, Bu, nanti dulu kan kok ada acara dulu mungkin atau istilahnya mungkin isi kajian dulu atau nanti dulu baru dikasih. Ini kok sekarang langsung ya. Kenapa? Untuk kebaikan itu harus segera dikeluarkan. Karena kalau tidak setan datang menggoda, jadi akhirnya berubah pikiran kita. Ya. Hari ini Ustadz itu punya guru Al-Azhar di Solo Baru. Umurnya sudah hampir 41 tahun, 42 tahun. Dan ada satu 38 tahun, yang kedua ada 36 tahun juga. Perempuan belum pada menikah. Kenapa? Dulu itu kan merasakan dulu, ya Allah dulu ketika ada kesempatan dulu kok gak diambil ya. Misalnya sekarang
Dulu ada laki-laki yang mau sama mereka, baik, dan punya pekerjaan juga insya Allah, tapi dia enggak. Nanti ya. Ini kan nikah itu kan ibadah. Kalau tidak kalian ketika ada orang laki-laki baik datang ke rumah kalian mau melamar kalian dan kalian tolak, tunggulah akan dalam fitnah nanti, fitnah. Fitnah. Ngomong-ngomong masalah fitnah, kakak yang akhwat, Ustaz, untuk pribadi Ustaz juga ya, tapi Ustaz menyampaikan dengan pelan-pelan ya ke anak-anak dia, Ustaz, sayangi karena Allah kalian ini menjaga menutup dirimu, wajahmu, ya, yang Allah berikan anugerah cantikmu, tutuplah dengan sebaik-baiknya. Tutup. Kenapa? Imam semua para mazhab oke sepakat sebenarnya. Masalah cadar itu nggak wajib, sudah selesai. Walaupun ada sebagian yang mengatakan wajib. Tetapi kata Imam Abu Hanifah yang beliau mengatakan cara itu nggak wajib loh, pada beliau mengatakan nggak wajib Imam Abu Hanifah. Tapi bagi al-mar'ah asyabah, wanita muda, kata beliau, masya Allah, ini kata beliau bagusnya. Padahal beliau tuh yang mengatakan dia nggak wajib cadar, Imam Hanafi itu. Tapi beliau mengatakan, tetapi bagi wanita yang syabah, yang wanita yang muda, yang berparas cantik, saya katakan tutup. Karena apa? Bukan karena itu aurat, bukan. Kan orang wanita sudah, kecuali telapak tangan itu aurat semuanya orang, tapi kecuali muka dan telapak tangan itu dia sholat. Tapi kata beliau, menutup wajah kalian itu hanya untuk menghindari fitnah saja. Itu saya kata beliau. Karena fitnah akhir zaman itu sangat ngeri pangkat 10, ngeri. Ya. Kenapa Allah sampaikan di dalam Quran wanita yang berparas cantik bidadari itu cuma cukup Allah menyebutnya dengan apa? Ustaz? Hurun. Cukup ya? Cukup dengan Allah sebutkan bermata jeli. Jadi kan kalau pakai cadar nanti yang kelihatan matanya aja kan? Ya enggak? Ya sih. Kalau pakai cadar gini yang kelihatan apanya? Matanya doang. Dan Allah menyampaikan wahurun ini bidadari yang bermata jeli itu sudah pasti cantik. Cuma lihat matanya aja dah cantik. Masya Allah, itu cantik banget perempuan. Saya juga begitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu ya. Iya betul. Masya Allah. Barakallahu fi. Tidak usah melihat wajahnya keseluruhan. Cukup Quran menyebutnya wahurunin. Lihat matanya saja, bermata jeli aja udah cukup untuk menggambarkan bahwa wanita itu cantik. Sudah. Tapi kalau semuanya terlihat, karena itu manusia, laki-laki yang banyak dosanya dan astagfirullahaladzim, yang laki-laki yang fasik banyak itu melihat itu bahkan menjadi ajang untuk ain, penyakit ain, kakak yang akhwat. Penyakit ain itu penyakit dari pandangan mata. Melihat dari postingan kamu, wajahmu, mungkin ada orang yang gak suka. Mungkin. Apa kita bisa semua orang suka sama kita? Bisa gak? Gak bisa. Kata Imam Syafi'i, gak bisa semua orang itu bikin ridho sama kita. Gak bisa. Gak bisa kita mendudukan semua pikiran manusia. Semua pikiran kalian 27 anak, walaupun kalian 27 orang ya, 10 putra, 17 putri. Angkatan pertama ini Ustaz harus sesuai pemahaman Ustaz. Kan gak bisa Ustaz. Gak bisa. Ada yang nggak setuju juga dengan pemahaman Ustaz. Mungkin ada. Udah mau selesai ya? Pak Taufik udah mau datang? 45 menit lagi ya? Insyaallah 5 menit lagi. Masya Allah, Ustaz udah senang. Ini tadi kan baru awalan, baru prolog gitu kan. Ini sudah bahasan masalah pernikahan belum dibuka ini. Padahal ini paling senang Ustaz bahasan ini. Karena apa? Karena benar kalian tuh harus menyiapkan diri. Ya Allah, betul, demi Allah Ustaz gak rela, gak ridho kalau kalian udah jadi akhwat yang baik kok dapat suaminya gak baik nanti. Nah, gak mau. Jangan ya, Ustaz gak mau. Nanti kalau kalian nikah undang Ustaz. Tak lihat calonmu siapa dia.
Anak IPS bukan. Enggak. Ya Allah, enggak. Kalian sudah dididik sedemikian rupa, belajar agama, belajar bareng, maka carilah minimal lah, ya. Karena apa? Al arwah junudun mujannada itu kan, roh itu kan seperti pasukan yang berbaris. Kalau dia sudah kenal dari zaman azali, zaman dia roh, pasti kenal lagi sekarang. Dan orang dikumpulkan dengan orang yang baik-baik, insya Allah. Kalau dia baik, maka Allah kumpulkan dengan orang yang baik pula. Maka pertemuan, kenalan dari orang, dari majlis taklim itu jauh lebih baik daripada kamu kenalan di mall sana yang gak jelas. Ya, di tempat yang lebih jelas, di tempat yang baik kalian kenal, insya Allah itu jauh lebih baik untuk kalian. Karena apa? Mencari suami, mencari istri bukan untuk sehari dua hari, tapi untuk selamanya dan dunia sampai surga, insya Allah. Baik, ini memang sangat banyak sekali, nggak akan bisa Ustaz sampaikan kalau waktunya terbatas. Memang mulainya tadi juga jam 8:30 ya, tapi nggak apa. Penyakit ini, sumber segala macam dosa itu sombong. Kalian jangan ada sifat kesombongan dalam hati kalian. Jangan merasa aku kaya, jangan merasa aku pintar, jangan merasa aku ganteng, jangan merasa aku cantik, jangan merasa aku lebih dari semuanya. Tapi semuanya tawadu, semua hadza min fadli rabbi, kullu nikmatin minallah. Semua inilah dari Allah. Ketika Allah kasih, itu titipan. Mas, Gezi, Allah berikan titipan ganteng misalnya, maka itu cuma titipan doang. Titipan itu akan diambil besok. Jangan seperti Abdurrahman, adanya Aisyah, dulu senang kepada seorang perempuan. Ada Iya, ya benar kan cerita kisahnya ya kan? Mencintai seorang perempuan, ya ternyata sampai tergila-gila seorang itu. Wah, bibirnya masya Allah. Aisyah mengatakan, kok gitu kamu begitu banget sih, bahasa saya ya. Iya karena ya Allah, kalau dia berbicara senyumnya itu kan yang terlihat, bayangkan itu jadi fitnah. Perempuan kalau nggak ditutupi wajahnya kan jadi fitnah jadinya akhirnya. Karena orang lihat, ya Allah, lihat bibirnya itu loh, lihat hidungnya itu loh. Jadi apa? Jadi penyakit ain itu. Nah akhirnya apa? Suatu ketika akhirnya nikah kan, kemudian jatuh, terperosok, giginya tonggos akhirnya. Sampai apa? Si istrinya Abdurrahman ini kalau giginya itu selalu terbuka, terlihat giginya. Dulunya enggak tertutup. Sekarang kejadian kecelakaan jatuh, giginya terlihat. Akhirnya Abdurrahman jadi enggak suka lagi. Dicontoh. Sampai akhirnya Aisyah mengatakan, kamu kok gitu sama istrimu? Iya, sekarang kok jadi bibirnya gitu ya. Astagfirullahaladzim, itulah laki-laki kan begitu mas. Kak. Jadi kata Aisyah, ya kalau gitu kamu jangan dolimi, kalau nggak balikin ke orang tuanya. Akhirnya diceraikan juga. Ya kan dulunya cinta banget, sekarang jadi benci. Ya, maka dalam hidup kita seimbang saja kan. Kalau kamu pada seorang jangan benci banget, jangan juga cintanya banget. Biasa saja. Karena ada Allah, ada cinta Allah yang maha besar, ada cinta Allah yang di atas segalanya. Kita cuma biasa-biasa saja. Nah, kibar, sombong, tamak, al-hirs, dan hasad, dengki, inilah sifat-sifat yang dimaksud dan sumber segala macam dosa. Jangan ada sombong dalam diri kalian, jangan ada tamak, serakah. Serakah itu apa? Kayak monyet. Allah perumpamaan dan Quran itu kayak monyet. Monyet itu megang di mulut, di tangan semua, kaki dia megang semua, pegang semua. Nggak mau, orang lain nggak mau dibagi. Ini punyaku. Itu seperti monyet. Padahal ini titipan. Kalau hasad ini adalah sifat apa? Senang lihat orang lain susah lihat orang lain senang. Kalau orang lain susah, dia senang. Biarin. Kan? Dia susah. Dia senang ketika orang lain susah. Tapi ketika orang lain senang dapat rezeki, susah dia. Kok dia sih? Mesti dia tuh nipu, mesti dia tuh curang loh. Jadi dia berusaha. Itu namanya hasad. Dan ingin hilang kebaikan orang itu dari dirinya. Kok dia sih yang dapat PMDK ke Unpad, kok Rifai sih? Apa yang sebentar lagi? Enggak lulus nanti dia. Misalnya jangan dulu ya. Hilangkan sifat dengki, hasad, hilangkan.
Na'udzubillah. Tapi boleh gibtoh, boleh. Gibtoh itu, ya Allah, kok Hafid kok baik ya orangnya, hafal Quran ya. Aku pengen kayak dia. Kalau besok punya anak, aku pengen kayak dia. Itu gibtoh. Ya Allah, kok siapa ya? Cinta orang kaya baik, suka ngasih sama orang lain. Aku pengen kayak itu. Kalau punya anak, aku pengen kayak Cinta. Nah itu boleh, namanya gibtoh. Ingin orang kaya seperti orang kaya itu yang baik. Ingin seperti orang yang berilmu, yang hafal Quran, yang juga diamalkan ilmunya. Itu boleh namanya. Bukan iri itu. Walaupun dikatakan iri boleh pada doa itu. Iri itu kan, kok aku pengen kayak gitu. Kan nggak ingin hilang kenikmatannya. Itu aku ingin seperti dia. Aku ingin kayak dia. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Sekali lagi Ustaz ikrar di pagi hari ini kepada kalian semua, Ustaz minta maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya kelas 12 baik putra atau putri. Dimaafkan nggak? Dimaafkan? Ustaz pun begitu ya, jika ada kesalahan dari kalian, tapi insya Allah nggak ada ya. Tapi jika ada, Ustaz memaafkan juga. Insya Allah kita tidak ada lagi rasa benci ya satu sama lain, tidak ada lagi rasa saling menuntut nanti di akhirat ya. Naudzubillah min dzalik. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, untuk setelahnya kita ada sesi tanya jawab. Adapun yang ingin bertanya, kami buka 1 jam terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan tentang apapun, insya Allah kita akan siap menjawab. Ya, ada yang ikhwan? Desi mau tanya lagi tentang apa tadi? Takbir, tentang cinta. Aksar, Hafiz, beda. Faisal, oh ya, Faisal mau bertanya. Ada mic nggak? Bismillah, satu izin bertanya. Jadi kita tahu kan kalau di Islam itu kan kita itu banyak golongan, makin ke hari itu banyak pendapat, dan golongan itu kan banyak golongan seperti contohnya NU, Muhammadiyah, Salafi, dan lain-lain lah ya. Dan kemudian pertanyaan saya itu, gimana kita bisa menghargai pendapat satu sama lain, dan bagaimana cara membedakan itu memang perbedaan pendapat atau mungkin itu statementnya salah gitu. Itu aja sih. Ya memang aliran sesat itu, terus saya itu katanya ini perbedaan pendapat gitu, padahal itu asli salah gitu. Ada juga kayak gitu kan. Ya. Kalau ormas yang sudah benar besar ya di Indonesia ini kan ada MU dan NU, Manchester United dan Newcastle United. Itu MU sama NU. Itu yang paling besar ya. Sisanya kan hanya beberapa saja mungkin ya. Nah, dan sudah menjadi dikotomi, sudah menjadi kutub polarisasi bahwa lihat sholat subuh kunut apa enggak? Oh kunut NU, betul ya? Soalnya begitu. Berarti kalau dia nggak kunut itu Muhammadiyah. Kalau dia kunut berarti dia NU. Kalau dia kunut karena enggak berarti Muhammadinu. Muhammadiyah dan NU. Ya tapi begitulah keadaannya di masyarakat. Tapi yang jadi pegangan masyarakat Gaisa, jika sudah tidak ittiba kepada Rasul, sudah tidak ada qalbun salim dalam hatinya, ikhlas tidak, ittiba tidak, juga penyampaiannya atau mungkin ajakannya sudah keluar dari Quran dan Sunnah, itu yang memang sesat.
Dan sesaat itu fas'alu ahlan dzikri, bertanya kepada yang ahli zikirnya. Siapa di sini? Ada MUI, mungkin ada ulama-ulama, ada hayat kumpulan ulama itu, sehingga memberikan vonis bahwa itu memang ini enggak benar tuh pemikirannya dan juga caranya si golongan itu, maka benar itulah sesat. Tapi bukan kita yang menyesatkan sendiri, kecuali kita memang seorang qadhi, seorang yang ahli fikih juga. Kita enggak tahu, cuma kita tanyakan fas'alu ahlan dzikri, tanya kepada ahli zikir, tanya kepada para ulama, ketika ada golongan ini gimana nih? Ketika ada sesuatu yang enggak, karena sebenarnya hakikatnya kakak, mas, mbak, setiap pernyataan atau setiap aliran yang menurut akal kita kadang kita ganjal, ya, kok gini ya? Berarti itu sebenarnya sudah sesat. Sebenarnya, kebanyakan gitu, karena agama Islam ini sudah selesai gitu loh, udah paripurna gitu loh. Terus kalau ada orang yang mau mengubah sedikit atau banyak, maka akan ada celah dari kita tuh berpikir, kok gini ya, akan mengganjal dalam pikiran dan hati kita. Nah itu udah mulai tanda-tanda, itu semuanya isyarat, alarm. Ini kayaknya adanya sesat nih, ada alarm nih, bukan berarti sesat ya, tapi alarm dulu. Karena Pak, pikiran kita sudah mulai bertanya, karena nggak sesuai fitrah itu loh mas, ya. Tapi kalau sesuai fitrah itu pasti aman-aman aja, ya. Nah, ketika nanti kita di masyarakat, kalau ilmu kita belum luas, memang kita belum luas. Tapi kalau sudah ilmunya luas, maka dia akan luas. Luas itu apa? Dia akan bisa, ini masalah fikih, masalah furu'iyah, masalah cabang yang berbeda pendapat boleh, ya sudah silakan, saling menghormati saja. Tapi kalau masalah usul, masalah pokok, pondasi, itu nggak boleh beda. Akidah nggak boleh beda. Tapi kalau masalah cabang, sebenarnya pohon itu, kalau untuk masalah ranting, biarin, nggak apa-apa, cuma ranting kok. Tapi kalau masalah beda pohonnya, beda batangnya udah beda, itu masalah. Nah, NU Muhammadiyah satu batang sama, bedanya cuma ranting pohonnya doang. Kalau perbedaan cuma ranting pohon, nggak masalah. Kau pilih saja yang menurut kamu paling serp, paling nyaman, paling enak di hati. Kalau itu masalah fikih, cabang, furu'iyah, maka ambillah salah satu. Dan tidak boleh mencela satu yang lainnya, karena ini boleh berbeda. Pada sesuatu yang boleh berbeda, jangan pernah sekali-kali kamu untuk menyatakan harus sama. Tetapi pada kondisi yang wajib sama, jangan sekali-kali kamu untuk berbeda. Jangan pernah sekalipun berbeda. Ya, kalau untuk hayat harus sama, yaitu akidah, yaitu usul din, yaitu pokoknya agama, itu akidah, jangan pernah berbeda. Tapi kalau masalah furu'iyah, cabang fikih, maka boleh berbeda. Jika boleh berbeda, jangan kau anggap, jangan kau paksakan pendapatmu yang merasa benar ke orang lain. Karena dia juga punya dalil, dia pun punya hujah, ya silahkan. Maka kita tetap beriringan dalam perbedaan. Dalam fikih boleh. Ya, di masyarakat akan ketemu seperti itu, dan besok kalian akan di kampus akan ketemu juga orang yang kayak gitu. Cara sholatnya mereka tuh ada yang gini, ada yang gini. Gak masalah kok. Yang penting kalian lihat, yang gerak itu jari telunjuknya. Tapi kalau sudah gerak itu jari jempolnya, ini masalah. Kalau kamu nanti kuliah di Rusia, misalkan Paris, ketika ada orang kaya kok gerakannya pas kaya itu bukan telunjuk tapi jempol. Gini, wah ini bahaya, ini bid'ah baru. Tapi kalau masih sama-sama telunjuk, yang satu diem, yang satu gerak-gerak, yang satu muter-muter, biarin sama-sama telunjuk kok, biarin. Jangan kamu, gerak-gerak sih telunjuknya, biarin. Tapi kalau sudah jadi kelingking yang keluar, atau jadi telunjuk, jadi ibu jari yang keluar, ini kayak main apa? Main swing. Emang sholat main swing. Yang satunya ini, mana yang keluar yang mana nih? Kelingking, wah ada kalah deh. Ternyata yang satunya gini, ya. Tapi sama-sama telunjuk yang keluar, berarti aman. Itu masalah cabang aja perbedaan. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Yang keempat ada yang mau, ya, ada yang mau. Silakan Pak. Megang mikrofon di depan. Ini satu topik pada dua di sini Pak Afri jadwal belum. Pak Afri belum datang. Boleh Pak? Ya, silakan. Ustaz mau tanya terkait, kan ini nanti kan kita bakalan masuk ke dunia perkuliahan ya. Nah, selama di IBS ini kan maksudnya interaksi kita dengan lawan jenis kan
terbatas gitu ya. Ketika memasuki dunia perkuliahan kan pasti beneran yang satu kelas tuh cowok cewek gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa dari kami yang maksudnya bingung gimana cara kita untuk membatasi diri kita supaya nanti nggak berlebihan waktu interaksi dengan lawan jenis juga. Soalnya takutnya kan ketika di sini kita terjaga terus tiba-tiba kita baru pertama kali ngerasain itu seperti kayak lupa gitu, maksudnya terbawa itu tadi, terbawa arus tadi itu. Tuh, bagus pertanyaannya nih. Yang biasa kita selama di pondok terpisah di kelas tuh putra dan putri. Besok mungkin kalian kuliah akan bersama ya, dan banyak berinteraksi. Maka poin utama menurut Ustadz bagi seorang perempuan, satu, perempuan itu harus benar-benar menutup auratnya dengan sempurna dulu. Jangan pernah memakai pakaian yang memperlihatkan tepuk tubuh kalian. Seperti zaman Nabi mengatakan, dulu pada Nabi mengatakan, dulu itu orang Arab tuh nggak seperti itu. Dulu tuh pakainya gober-gober, sebenarnya lebar-lebar sebenarnya. Tapi kata Nabi akan datang satu umat zaman nanti yang dia berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Padahal itu Nabi belum ada waktu itu. Orang jahiliyah pun dulu pakainya gede-gede, gomblang-gomblang loh. Apa? Lebar-lebar sebenarnya dulu tuh. Tapi Nabi udah menghentikan begitu. Akan datang di masa umatku nanti akhir zaman yang naudzubillah ya, orang berpakaian perempuan tapi kok telanjang. Nah, apa? Benahi dulu pakaian dulu ya. Karena pakaian itulah ciri khas seorang muslimah itu dari pakaiannya dulu. Berarti benahi dulu pakaianmu. Walaupun nanti kamu akan bergaul dengan banyak orang di sana, dan laki dan perempuan, apa? Pakaian yang utama jaga dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang setelah berpakaian tidak berlebihan dalam bertabaruj, dalam berdandan bersolek, tidak berlebihan. Jangan sampai ada harum datang seorang perempuan datang, harumnya ya Allah bikin laki-laki kebayang-bayang yang enggak. Kenapa? Karena laki-laki tadi mudah sekali berimajinasi kan. Wah, dia sumber fitnah tadi kan. Maka jangan bertabarruj ya. Yang ketiga, ketika berbicara, ada berbicara dengan lawan jenis dan laki-laki ya. Kita bukan berarti orang yang pasif ya, Kak Luna, bukan orang yang mungkin jaim atau apa ya. Apa bahasanya itu? Kayak nggak mau berteman sama sekali gitu loh. Enggak. Tapi harus punya apa ya, prinsip bahwa kalau dia ya laki-laki itu kalau banyak menggodanya, dicoba dulu. Dia ketika di depan cewek itu dia hanya coba-coba gitu. Dia gimana sih? Kalau dia galak, dia akan nggak akan banyak menggoda lagi ya. Oh dia galak sudah. Nah, maka kesan pertama boleh seolah perempuan itu galak dulu boleh di depan laki-laki loh. Tapi kalau dengan perempuan biasa, harus biasa, baik. Tapi galak itu bagi laki-laki gitu. Harus galak dulu. Ya, seperti induk ayam yang baru bertelur. Tahu nggak induk ayam baru bertelur? Enggak? Dideketin orang. Harus gitu dulu. Karena Pak, karena itu awal mula orang itu laki-laki mudah menggoda perempuan itu awal mula karena terlalu lengah, terlalu terbuka pintunya, nggak dikunci, jadi sangat terbuka lebar lah perempuan itu bisa digoda, dirayu-rayu. Karena mohon maaf, memang sifat perempuan asli kan akan mudah dirayu sih perempuan. Kalau dengar kata-kata laki-laki itu pujian, ya perempuan umumnya begitu. Coba aja. Ustaz aja, siapa aja memuji antum kan? Allah karena Allah cantiknya. Allah, nggak tahu lagi. Ada yang marah. Itu baru digoda gitu aja karena perempuan itu sudah kelompok-kelompok katanya gitu. Maka hati-hati. Ya walaupun nanti di akhir di belakang mungkin kamu tahan aja. Astagfirullah ya Allah, ya Allah. Ya. Tapi pertama kesan pertama ke laki-laki itu harus kelihatannya galak. Gak apa-apa, bagus. Bagusnya gitu. Tapi karena kalau tidak, ini bahaya. Itu kan sudah berpengalaman di kantor kuliahan itu. Ada orang yang masya Allah gitu. Sekarang pun dia tahu juga kondisinya
kerudungnya bagus, walaupun nggak pakai cadar ya, tapi bagus besar. Orang tuh segan nggak mau, jarang untuk mendekati, jarang untuk mendekatinya, jarang untuk menggoda tuh jarang. Tapi sama perempuan dia baik, welcome, kemudian sume ngobrolnya. Tapi sama laki-laki itu dia punya prinsip, nah itu jaga fitnah maksudnya nanti kan, itu harus kelihatan galak dulu depan laki-laki. Nggak apa-apa, itu untuk kebaikan kamu. Nanti akan ada laki-laki yang baik pula, dia, awak ini kok galak, oh berarti bagus dia. Ini calon istri saya. Begitu, nanti ada juga orang yang baik, maksudnya bukan laki-laki yang cuma say hello, yang cuma goda-godain doang, ya. Tapi akan datang dari laki-laki yang juga dia punya prinsip, ya Allah dia galak ya, berarti baik tuh, dia menjaga dirinya ya. Nah ini baik nih, besok aku tak lamar langsung ke rumahnya aja, tak cari alamatnya. Begitu nanti, apa-apa. Jadi jangan takut ketika kamu galak itu, nanti aku galakku udah gimana? Jangan takut galakku. Nah, nggak ada rumusnya. Wanita itu seperti bunga Zahra, dia mengeluarkan bau, maka kumbang-kumbang itu akan mencium dengan sendirinya pasti. Sudah, antum menjaga diri saja, antum menjaga diri dengan agama kalian, dengan kepercayaan kalian itu dengan Islam yang kuat, maka nanti akan datang kumbang-kumbang yang baik. Laki-laki yang baik itu akan, kenapa? Laki-laki perempuan itu mengeluarkan aroma tadi tercium, akhlaknya baiknya itu ya, menjaga diri ya, senang ketok tular. Akhirnya laki-laki datang, tuh kalau kamu punya istri kayak dia tuh, siapa dia? Itu penasaran lah, dicarilah orang itu. Itu ya, itu kalau enggak. Jadi berpakaian yang baik, ada berpakaian. Kedua tidak tabarruj. Ketiga berkata, ada berbicara dengan lawan jenis harus hati-hati. Bahkan kalau tidak penting jangan ada pembicaraan. Kalau penting boleh sepenuhnya, titik, selesaikan. Kemudian kalau berbicara dengan lawan jenis, hendaklah ada teman yang mendampingi, jangan sendirian. Ketika WhatsApp atau komunikasi lewat telepon, jangan sampaikan. Nanti ketemu langsung aja ya, jangan WA. Kan di WA itu juga pengaruh yang besar. Pertama kali munculnya godaan itu lewat WhatsApp atau lewat SMS dulu zaman dulu. Hai, assalamualaikum, Afwan ukhti, ana bahasanya udah bagus dulu. Afwan Jidan, ana teman di kampus sebelah, ini dari Rohis. Afwan kalau besok ada rapat boleh ya? Wah bagus. Kita kan senang mungkin perempuan dapat SMS gitu ya gitu. Allah ini ikhwannya solid banget kayaknya ya. Kayaknya. Iya, akhi insya Allah ya. Tuh udah nyambung-nyambungan itu kok nggak ada koma, nggak ada titik, itu sudah setan masuk. Awalnya lewat kata-kata dulu, awalnya lewat WhatsApp dulu, awalnya. Lama-lama nanti dihiasi lagi hubus syahwat dan nisa itu dihias lagi, ketemu semakin besar maksudnya gelora cintanya, maka jebol nanti apa? Karena apa? Berawal dari sesuatu yang sepele, kata-kata. Ya, walaupun perempuan sekali lagi suka dipuji dengan kata-kata, dia paling suka perempuan itu. Demi Allah saya katakan, sampai kalian menikah pun ke suami kalian mesti akan tanya, Mas, sayang nggak sama saya? Betul nggak sayang? Terus tanya, sudah sayang, udah toh. Enggak, dia tetap nanya terus, Mas, sayang nggak sama saya? Sayang nggak sama saya? Itu perempuan begitu. Curhat, bukan curhat. Baik, Allah Allah. Cukup ya. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dari Fatihah wa Fatihah yang dirahmati Allah, saya kasih kesimpulan. Disari atau khulasa pada kajian pagi hari ini, yang pertama adalah ketika kita bergaul atau bermasyarakat, mari kita menempatkan diri kita dengan sebijak mungkin dan searif mungkin untuk bisa hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah keberkahan itu bersama dengan orang tua. Maka selama orang tua masih ada, maka mari kita berbakti pada orang tua. Quran surah Yasin ayat 68. Kemudian yang ketiga, kekuatan spiritual itu penting. Maka mari kita memperkuat ibadah kita, muamalah kita ya, tetap harus takwa ya. Jadi ada tawadhu, qan'ah dan waraq. Kemudian juga dalam Quran surah Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian alumni IBS itu hatinya harus bersih ya, qalbun salim. Dan yang kedua, jangan sampai menyimpan penyakit hati. Hilangkan penyakit hati itu mulai dari sekarang ya.
Qalbin salim seseorang itu cirinya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Itu dua hal itu adalah syarat diterimanya ibadah juga ya. Kemudian sumber segala penyakit itu sombong, hasad, dan dengki. Maka mari kita menjaga diri kita dari hal tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang terbebas dari tiga sifat ini, maka dia akan terlindung dari segala macam kejelekan. Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong, maksiat berasal dari sifat tamak. Ya, semua maksiat itu bersifat dari tamak ya. Kemudian sikap melampaui batas dan kezaliman berasal dari sifat dengki ataupun hasad. Ini kata-kata ini dipegang ya, kata-kata Imam Ibnu Qayyim. Semoga kita semua terhindar dari penyakit hati ya. Gitu ya. Nah, Raden liqa'ana fi hadha sabah bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni istimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, sukses ya. Jangan lupakan Apa coba tengok. Ini bisa semuanya. Aduh, balas saya ya.